Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan telah hadir dalam kegiatan sosialisasi rencana induk penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2022 sampai 2026. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Arief Setianto selaku Wakil Rektor 4, yang mana beliau nanti juga sebagai pemberi sambutan pada kegiatan hari ini. Terima kasih juga kepada Direktur LPPM, Bapak Dr. Andi Sunyoto, selaku pemateri untuk kegiatan hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari program studi maupun dari Bapak Ibu dosen yang lain yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, kegiatan hari ini nanti akan dibagi menjadi 3 acara. Yang pertama nanti sambutan oleh Bapak Arief Setianto PSD, setelah itu nanti materi dipaparkan oleh Bapak Dr. Andi Sunyoto, setelah itu nanti kita akan ada tanya jawab mengenai LPPM, apalagi dari semalam kayaknya handphone saya rame banget itu, banyak yang nelpon, chat atau apa itu masalah pengabdian dan sebagainya. Mungkin nanti juga akan dijelaskan karena beberapa mungkin kurang cermat baca di RIP kita. Jadi bingung, ini rencana yang pengabdian, RIP yang pengabdian itu seperti apa dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mengijak acara yang pertama kepada Bapak Arief Setianto PSD, waktu dan tempat kami persilahkan untuk melakukan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nanti saya tidak bisa terus di acara ini. Saya ada rapat dengan yayasan setelah ini. Yang pertama, terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian di sosialisasi RIP ya, Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi P-nya 2. 2022 sampai 2026. Latar belakangnya Bapak Ibu, kita saat ini mencoba memperbaiki kualitas diri ya, kualitas Universitas Amikom yang tidak lain kualitas Universitas Amikom itu ditentukan oleh kualitas dari Bapak Ibu sekalian sebagai dosen. Jadi itulah yang dinilai oleh pihak-pihak eksternal maupun oleh mahasiswa ataupun oleh pemerintah. Nah, untuk itu ada, kalau di Indonesia ada tridharma, Bapak Ibu, yaitu tridharma, dharma pengajaran, kemudian penelitian, kemudian pengabdian masyarakat. Dharma pengajaran ada di fakultas dan prodi-prodi yang dikomandani oleh DAK, dan alhamdulillah Amikom sudah berjalan sangat baik. Ya, artinya semua Bapak Ibu menerima jumlah SKS yang sekurang-kurangnya memenuhi syarat ya, atau bahkan lebih dari kinerja minimal yang diperbolehkan atau yang diharuskan. Nah, dharma berikutnya dari dharma penelitian dan pengabdian masyarakat. Dharma pengabdian masyarakat di dalam kriteria yang disampaikan oleh Dikti, baik di dalam kriteria penilaian pada saat Bapak Ibu menyetorkan BKD maupun Bapak Ibu menyetorkan kenaikan jabatan akademik adalah maksimal 10% dari total kinerja, sekurang-kurangnya ada. Jadi ada itu bisa nilainya 1/4, setengah, atau 1/8 itu juga nggak masalah untuk pengabdian masyarakat. Ya, di sini ada penilai PAK LL Dikti Wilayah 5, Prof. Emma itu ya, nanti bisa ditanyakan langsung bagaimana pengabdian masyarakat itu dinilai. Jadi nggak ada masalah pengabdian masyarakatnya sedikit, yang penting ada sepanjang window Bapak Ibu mau mengajukan kenaikan jabatan akademik. Dan masalah kalau malah terlalu banyak, lebih dari 10% nanti akan dicoret.
Kemudian dharma yang menjadi masalah pada sebagian besar dosen di Indonesia adalah dharma penelitian. Dharma penelitian ini nilainya makin lama makin meningkat ya, dari 35% pada saat Bapak Ibu ingin menjadi lektor, 40% menjadi lektor kepala, dan 45% sekurang-kurangnya pada saat Bapak Ibu ingin menjadi profesor. Nah, dharma ini biasanya menjadi dharma yang cukup bermasalah bagi sebagian besar dosen yang ingin melakukan kenaikan jabatan akademik. Nah, untuk itu saya berdiskusi dengan Mas Andi sebagai Ketua LPPM untuk menyusun strategi bagaimana agar Bapak Ibu karirnya meningkat, sehingga kalau jabatan akademiknya tinggi, dianggap kualitasnya baik, kira-kira begitulah. Jadi kalau ditanya saya dengan Prof. Hema baik yang mana, ya jelas baik Prof. Hema, karena Prof. Hema sudah profesor, saya baru L ya, L itu Surabaya ya. Masih mending lah daripada kalau istilahnya Pak Idris AA itu Kedu ya, Kedu Magelang gitu ya, masih mending Surabaya ya. Nah, jadi kalau tanya baik atau tidaknya kualitas dosen ya bisa dilihat dari pendidikannya dan jabatan akademiknya. Sehingga Bapak Ibu yang hari ini sudah bisa naik ke jabatan akademik yang lebih tinggi, silahkan segera naik ke jabatan akademik yang lebih tinggi, agar Amikom juga menjadi lebih baik. Nah, karena dharma penelitian ini merupakan dharma yang banyak menjadi problem, maka kemudian Lemplit menyusun strategi bagaimana caranya agar Bapak Ibu segera penelitinya bagus. Ya, dengan berbagai gimmick, ada hibah penelitian, ada hadiah kalau publikasi di Q1, Q2, dan seterusnya. Ya, itu gimmick-gimmick yang diberikan atau pancingan-pancingan yang diberikan agar Bapak Ibu segera melakukan penelitian. Dan sebaiknya pengabdian masyarakat jangan banyak-banyak karena maksimal 10%. Nanti kalau kebanyakan malah nggak dihitung. Apalagi program bantu ya, program bantu itu juga maksimal 10%. Penunjang dari panitia ini, panitia itu gitu. Walaupun prakteknya seperti saya kalau dihitung penunjangnya 50% sebetulnya. Ya. Nah, dibandingkan dengan kegiatan akademik kita. Oke, nah tapi nggak usah dilaporkan. Nanti kalau dilaporkan terlalu banyak, satu asesornya kasihan ya, kebanyakan nyoret, ya nggak kepake. Yang kedua nggak manfaat juga buat kita pribadi. Nah, bagaimana dengan penelitian? Nah, penelitian ini selain dinilai untuk karir Bapak Ibu, kemudian dinilai pada saat Bapak Ibu diakreditasi, juga dinilai untuk pemeringkatan PS. Nah, untuk pemeringkatan PS ini kita jadikan panduan Bapak Ibu untuk mengukur kinerja perguruan tinggi Amikom dalam hal ini secara keseluruhan. Nah, apa kriteria baik menurut QS sehingga kita bisa dapat bintang 5 di penelitian? Ya, ada beberapa kriteria, saya bisa share sebentar, dikit aja, nanti detailnya dengan Pak Andi saja. Jadi menurut QS ya, penelitian yang bintang 5 itu apa? Ya, paper per fakulti. Fakulti itu jangan dibaca fakultas ya, fakulti itu dibaca dosen ya. Jadi ini bahasa Indonesianya adalah jumlah paper per dosen adalah 7 paper per dosen yang terindeks Scopus di dalam 5 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu punya 7 paper dalam 5 tahun dan terindeks Scopus, ya itu sudah dianggap baik. Jadi setahun cukup 1 lebih sedikit gitu ya. Nah, ini oleh QS dianggap baik. Yang kedua adalah citasi per paper. Jadi kalau Bapak Ibu punya 1 paper yang baik itu yang seperti apa? Itu adalah paper yang punya 8 citasi di dalam masa 6 tahun. Oke, jadi kalau Bapak Ibu punya 7 paper selama 5 tahun, maka punya citasi sekurang-kurangnya masing-masing 8 ya pada tahun ke-6. Jadi 8 kali 7 Bapak Ibu akan punya citasi 8 kali 7 berapa? Kalikan sendiri, 7 kali 7 49 tambah 7 jadi 56 ya. 56. Nah, itu dianggap baik.
poinnya maksimal. Kemudian research fund. Research fund itu adalah hibah riset yang diterima oleh perguruan tinggi dari total total dana, ya, total dana yang dipakai universitas di dalam 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun Amikom memakai 100 juta, maka sebaiknya hibah riset yang Bapak Ibu terima dari luar, ya, dari luar. Jadi including all public and private fund. Jadi bukan hibah riset internal nih. Hibah riset internal tidak dipakai, dan ini sudah disimulasikan oleh teman-teman di Prodi pada saat menaikkan jumlah hibah riset internal di kriterianya akreditasi Dikti itu tidak beranjak dari nilai 2,5. Jadi hibah riset internal ke depan harusnya mulai dihilangkan atau hanya diberikan sebagai pancingan agar Bapak Ibu mendapatkan HNDEC yang cukup untuk melamar hibah riset dari public and private fund, ya. Jadi dari pemerintah dan dari swasta, kira-kira terjemahannya begitu, ya. Oke. Jadi ini kalau Amikom 100 juta, maka 30 juta atau sekurang-kurangnya 10 juta nilainya akan menjadi maksimal 10%, ya. Posisi saat ini kita berada di angka 3%, ya. Tahun ini mungkin 3%. Ya, jadi Bapak Ibu masih kurang, sekurang-kurangnya meningkatkan itu menjadi 7% lagi. Nah, kemudian academic reputation ini adalah hasil pergaulan akademik kita yang nanti akan disurvei terhadap 200 kolega kita di dunia, dan mereka harus punya kesan baik. Yang ini bukan tugasnya Lemlit saja, ya. Nah, ini nilainya 30. Sehingga untuk mendapatkan poin maksimal di sini, kira-kira itu yang harus dikerjakan. Nah, kalau dosen Amikom sekarang tercatat 300, paper yang harus ada itu adalah 7 per orang, berarti 300 kali 7. Jadi kira-kira 2.100, ya, 2.100, karena kan Amikom sudah lebih dari 5 tahun. Nyatanya kita masih di bawah itu, ya. Untuk itu nanti Pak Andi akan bicara tentang bagaimana cara mencapainya dalam waktu beberapa tahun ke depan. Kalau langsung ditugaskan tahun depan, tentunya juga akan sulit, ya. Nah, itu Bapak Ibu, jadi ukuran-ukuran kinerjanya semua sudah jadi angka, dan harapannya dengan semua jadi angka, nanti ini bisa dibagi-bagi kepada masing-masing prodi. Tentunya nanti jatah prodi yang dosennya banyak, mahasiswanya banyak, berarti dosennya banyak, akan lebih banyak daripada prodi yang mahasiswanya sedikit, dosennya sedikit, ya. Fakultasnya juga begitu, jadi otomatis nanti akan proporsional, ya. Jadi kalau ada fakultas atau prodi, Pak, dana riset di prodi saya harus naik, di mana? Gampang. Cari mahasiswa sebanyak-banyaknya sehingga dosennya dibutuhkan tambah. Otomatis dana risetnya akan tambah, gitu. Nah, dana riset tadi target, ya, bukan given tapi target. Target yang harus diambil dari pemerintah, dari private funds, dari swasta, itu monggo kita kejar bareng-bareng, ya. Dan alhamdulillah dengan usaha kita semua, beberapa tahun ini kita cukup banyak mendapatkan riset dari Dikti, ya, kemudian juga dari private fund, ya, dari perusahaan, dan juga dari luar negeri, ya. Kita ada beberapa riset kerjasama dengan luar negeri dengan dana yang cukup besar, ya, dananya sampai beberapa ratus miliar, gitu ya, nggak usah disampaikan ratus miliarnya. Dana penelitiannya yang masuk ke Amikom beberapa miliar, dan itu real, ada dan sudah masuk dikelola oleh teman-teman di Lemlit, sehingga ini bisa menjadi contoh, begitu, model yang nanti Bapak Ibu bisa kembangkan. Kesulitannya selama ini adalah ketika kita punya kerjasama dengan pihak ketiga di luar, yang sulit adalah kita menyediakan resource di dalam, sehingga memang perlu pembangunan atau pengembangan resource peneliti di dalam Amikom, sehingga nanti kita bisa menyambut peluang-peluang yang ada di depan mata dengan baik. Saya optimis 10% bisa tercapai dalam beberapa tahun ke depan kalau teman-teman semua nanti yang S3 sudah pada pulang, kemudian teman-teman di bawahnya sudah mulai rajin meriset, ya. Insya Allah kita bisa menggali dana-dana itu dari pihak ketiga. Terima kasih
salah kata, salah ucap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief Setianto PSD atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, mengijak acara inti kegiatan ini, mungkin Pak Arief jika ada rapat yang lain boleh meninggalkan Zoom ini. Baik Bapak Ibu, mengijak acara inti tentang sosialisasi rencana induk penelitian dan pengabdian kepada Bapak Dr. Andi Sunyoto MKOM selaku Direktur LPPM, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Galih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang berbahagia Bapak Arief Setianto, yang terhormat dan yang berbahagia juga Prof. Emma, Prof. Kusrini, Bapak Dekan, Pak Wawan, Bapak Wakil Dekan, ya, Pak Hanif, Bapak Dekan, maaf, Pak Hanif dan Pak M. Taufik Lutfi, dan Bapak Wakil Dekan, atau Pak Amir tadi saya pantau ya, Pak Amir dan Bapak Ibu Kaprodi ya, yang ada di jajaran di Amikom ya. Marilah kita marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat bertemu di sini ya dalam keadaan yang sebaik-baiknya pada acara ini ya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin untuk mempersingkat waktu saya akan menyampaikan, saya menjadi sosialisator saja ya dari apa yang telah disusun oleh para pimpinan kita ya, pimpinan yang di atas kita. Saya akan menyampaikan tentang rencana induk penelitian dan pengabdian masyarakat nih. Oke, mohon izin saya akan share screen nih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sekarang kalau dulu ada 2 dokumen ya untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan PPM atau penelitian dan pengabdian masyarakat. Sekarang kita jadikan satu ya dalam satu buku induk, namanya adalah Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ya. Disingkat dengan apa ya? RI PPM gitu ya. Tapi kalau mau bagus sesuai dengan tren sekarang, singkatannya adalah Rencana Induk PPKM gitu ya. Karena Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kenapa ini kenapa ada RIP PPM ya? Saya sebutnya RIP PPM 2022. Kalau kita sebelumnya kita punya 2 dokumen ini ya. Di tahun 2017 sampai 2021 ya kita punya rencana induk penelitian atau RIP periode 17-21, kemudian ada juga rencana induk atau namanya rencana strategis atau Renstra pengabdian 17-21 ya ini. Mulai tahun 22-26 ini kita jadikan satu ya. Supaya nggak terlalu banyak dokumen ya, tapi intinya sama, nanti kita jadikan satu, namanya adalah Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau RIPPKM aja ya, biar lebih enak ya, sesuai dengan tren sekarang ya, tren kata-kata sekarang. Apa sih fungsi dari Rencana Induk sendiri? Rencana Induk sendiri, kalau mungkin Bapak Ibu di jajaran Prodi ya, selalu pernah mengikuti akreditasi, mesti selalu diminta untuk mempersiapkan ya, istilahnya kita mempersiapkan rencana induk dan seterusnya. Apa sih manfaatnya di situ adalah bahwa rencana induk ini adalah digunakan untuk apa istilahnya ya, biasanya menjadi payung hukum, menjadi arahan semua dosen ketika mau melakukan pelaksanaan dari PPM atau penelitian dan pengabdian masyarakat. Fungsi dari RPPM ini juga adalah arahan kebijakan dan pengelolaan 5 tahunan. Jadi kita Bapak Ibu kita susun ya, RIP kita itu adalah rencana induk kita adalah 5 tahunan ya, 5 tahunan. Menjadi acuan, panduan dan instruktur dari perencanaan penyusunan program PPM yang nanti diturunkan Bapak Ibu sampai ke level program studi ya program studi, serta di situ nanti harapan kita juga nanti
masing-masing program studi, masing-masing dosen itu bisa bersinergi, ya, bisa bekerja sama untuk melaksanakan penelitian ataupun pengabdian di tingkat ini ya, menjadi lebih apa istilahnya ya, saling bekerja sama istilahnya, bekerja sama untuk menghasilkan sebuah PPM yang berkualitas. RPPM ini juga diterjemahkan dari topik-topik ya, nanti yang di dalamnya ada topik-topik penelitian dan pengabdian dan bagi peserta peta jalan yang ada di dalamnya. Oke. Bagaimana cara ini tujuannya Bapak Ibu, sebenarnya kita bisa Bapak Ibu langsung dibaca di ininya ya, di naskahnya. Ini adalah langkah awal Bapak Ibu bagaimana dokumen RI PPM ini terbentuk ya, terwujud ya. Jadi pertama adalah kita harus menetapkan identitas organisasi institusi, ya kita di situ nanti ada di dalam naskah rencana induknya, kemudian mengembangkan rencana aksinya, prioritas strategi penelitian, kemudian ada tahapan implementasi setelah MONEF ya terhadap itu. Dokumen-dokumen yang terlibat di dalam penyusunan rencana induk ini beberapa ya, baik dari eksternal maupun dari kita sendiri. Evaluasi diri tentunya yang kita lihat di sini adalah capaian dan kondisi yang sekarang ada pada Amikom khususnya, kemudian statuta Amikom, laporan-laporan hasil penelitian maupun pengabdian yang ada di fakultas maupun di grup penelitian, kemudian Permenristek Teknologi Pendidikan nomor 38 tahun 2019 tentang prioritas riset nasional tahun 2024. Kemudian rencana institusi, ada Perpres ya tentang rencana nomor 38 juga 2018 tentang rencana induk riset nasional atau disebut dengan RIRN ya, RIRN. Ini adalah acuan-acuan kita serta surat keputusan dari Rektor Amikom tentang riset unggulan yang ada. Jadi nanti pertama kita melihat secara garis besar dulu ya, secara paling tinggi adalah dari Perpres, kemudian diturunkan lagi menjadi Permen, kemudian diturunkan lagi menjadi SK Rektor di situ nanti. Kemudian baru kita susun rencana induknya. Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi pertama dari rencana peraturan presiden atau Perpres tahun 38 ini adalah tentang rencana induk riset nasional ya, ada 1745 ya, dari 2017 sampai 45. Di sini tertera ya Bapak Ibu bahwa bidang riset yang dimaksud itu adalah terkelompok menjadi A, B, C, D sampai I di sini ya. 9 yaitu bidang riset pangan, energi, kesehatan, transportasi, kemudian produk rekayasa keteknikan, ada pertahanan dan keamanan, kemudian kemaritiman, sosial, humaniora, dan bidang riset yang lainnya. Nah, kemudian Perpres ini lebih didetailkan lagi di Permenristek di sini ya. Di sini kita ambil 1 sampai ini, kemudian kita fokusnya kemana aja. Di sini ada keterangan semuanya Bapak Ibu. Kemudian dari 9 ini kemudian Rektor itu memutuskan kita mau yang mengarah kemana gitu ya, mau mengarah ke bidang riset yang mana. Di sini nanti dari SK Rektor itu mengarah ke 3 riset unggulan, bidang riset unggulan, yaitu rekayasa keteknikan, kemudian sosial humaniora dan sosial budaya, serta multidisiplin dan lintas sektoral. Berarti ini adalah nanti semua yang ada di dalam rencana induk penelitian dan pengabdian ini ya pada masyarakat tahun 2226 ini nanti semuanya mengarah ke 3 bidang riset unggulan ini ya. Kemudian barulah ditetapkan rencana induk penelitian ya tahun 2022 sampai 2026 gitu ya. Ini proses penyusunannya ya, pengambilan idenya seperti itu. Bapak Ibu mungkin perlu saya ingatkan lagi ya, mungkin apa visi dari Amikom ya. Menurut SK Yasri dan Pembina Yayasan itu nomor 4 tahun 2020, Amikom adalah menjadi universitas unggulan dalam bidang ekonomi kreatif berbasis entrepreneurship atau Worldwide Entrepreneurial University yang menebar kebajikan ya. Di sini adalah ada poin-poin yang
misinya di situ adalah di dalam penelitian sendiri dan di dalam pengabdian ada komponen-komponennya di situ. Oke, sekarang Amikom itu kalau di pembagian klaster ya, baik penelitian maupun yang pengabdian itu kita sekarang posisinya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang klaster penelitian ada binaan, madya, utama dan mandiri. Amikom sampai saat ini alhamdulillah sudah sampai ke mana nggak muncul. Nih, kita masuk ke utama ya. Kalau yang PKM atau pengabdian kepada masyarakat di sini Amikom klasternya agak beda ya tingkatannya Bapak Ibu ya. Ya, ini kita masuk ke yang sangat bagus ya. Ini adalah apa sih keunggulan ketika kita masuk ke misalnya ke utama gitu ya. Jadi Bapak Ibu keunggulannya adalah bahwa kita diberi hak dalam kutip setengah dari pengelolaan penelitian kita yang didanai oleh pemerintah itu bisa kita kelola sendiri ya. Contohnya kita bisa menentukan reviewer siapa yang nanti akan mereview dari proposal hibah teman-teman yang di simultamas itu. Kita bisa menentukan Bapak Ibu. Kita bisa memilih ya. Kita bisa memilih biasanya satu internal, satu adalah eksternal ya. Itu keunggulannya. Tetapi mungkin pernah kita bahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya kelemahannya ya tidak semua skema penelitian yang bawah-bawah itu kita bisa akses ya. Walaupun sebenarnya ketika kita mengakses yang lebih tinggi itu sebenarnya dananya juga semakin tinggi dan kesempatan juga semakin besar. Kenapa? Karena tadi ya kita bisa memilih desentralisasinya itu adalah kita bisa memilih reviewernya adalah kita bisa menentukan sendiri. Berbeda dengan yang klaster-klaster yang di bawahnya. Ya, itu sama dengan yang di PKM, Bapak Ibu. Itu keunggulannya. Harusnya kita manfaatin supaya nanti kita bisa menaikkan output ya atau dari terutama dana yang bisa masuk ke Amikom. Seperti yang tadi disampaikan Pak Arief bahwa seberapapun nilai pendanaan yang dimunculkan atau dari Amikom sendiri itu tidak ada nilainya kalau di dalam akreditasi, yang ada hanya luarannya yang dinilai ya, luarannya saja, sehingga nanti kita mengarahkan ya bahwa penelitian internal itu nanti hanya untuk yang pemula ya, yang tadi ya mungkin yang jabatan fungsionalnya masih di asisten ahli ya. Itu yang baru belajar, itu pun harus dibatasi, jangan sampai asisten ahli misalnya 2 kali atau mungkin 3 kali, setelah itu nggak boleh lagi mengambil, harus supaya naik ke level yang lebih tinggi kayak gitu. Ini capaian Amikom sekarang dari apa yang disampaikan Pak Arief, bahwa salah satu indikator yang kita jadikan tolak ukur sebagai Worldwide University itu tadi ya, itu adalah namanya KSTAR ya. Capaian Amikom sekarang masuk setelah general ya, secara keseluruhan masuk ke bintang 3 ya. Bintang 3. Nah, kemudian otomatis berarti kan kalau target yang kita indikator capaian adalah di KSTAR, berarti kan kita harus mengacu semua komponen-komponen mengarah ke KSTAR ya. Dan salah satu di dalam penelitian yang hanya terindeks Scopus tadi yang kalau disampaikan Pak Arief itu yang dihitung. Yang tidak maka tidak akan dihitung ya. Kita berusaha ya kedepannya juga akan seperti itu target yang akan kita raih ya, atau kita tetapkan nantinya. Bapak Ibu, ini gambaran yang saya ambil per tahun akademik, tahun 2021 ya. Nah, ini Bapak Ibu, komposisi kita sekarang punya 17 program studi, termasuk yang vokasi, 2 vokasi. Itu kita punya 17 program studi di bawah 3 fakultas dan 1 program pasca sarjana ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat secara di jenjang pendidikan, Bapak Ibu, ya di sini masih tertinggal 113 yang sarjana ya, kemudian
Kemudian yang lainnya sudah magister ya, di sini Bapak Ibu. Ya, komposisinya seperti ini ya, doktor, kemudian magister, kemudian sarjana total ya. Kalau dilihat dari jabatan akademiknya, Bapak Ibu, kita lihat kalau syarat dari beberapa hibah yang dari Dikti itu adalah minimal adalah lektor ya, lektor. Dengan syarat yang tambahan yang lainnya, kita sudah lumayan di sini, tetapi kalau kita amati, kita juga masih punya kelemahan, masih banyak ya yang masih ke AA atau asisten ahli di sini. Mungkin PR kita bersama bagaimana angka ini bisa pindah, ya boleh naik ke level yang lebih tinggi, atau langsung lompat ke yang di atasnya. Ini kalau kita lihat, sekarang banyak program ya yang mengarahkan ke jenjang yang supaya lebih cepat ya, seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau masih berkutak di sini, nanti dengan klaster kita yang utama nanti akan sangat sedikit ya skema-skema yang bisa kita akses untuk kita ajukan ke hibah Dikti di Siliptamas ya. Jadi memang ini harus segera pindah ke lektor maupun yang lektor kepala atau guru besar ya, seperti itu. Ini PR-nya di sini Bapak Ibu. Ya, sekali lagi dengan AA dengan klaster utama itu akan berat nanti ya, karena banyak yang akan tidak bisa mengajukan ya, terutama di bidang di Siliptamas atau di Dikti ya. Kemudian Bapak Ibu, kemarin pertemuan dari LPPM, kemudian Warek 4, kemudian Dekan serta Prodi itu dilaksanakan tanggal, saya lupa tanggalnya, itu terbentuklah grup riset ya, grup riset yang ada di Amikom. Ini ada 23 grup riset yang ada di Amikom. Ada fakultasnya, ada ininya, sudah ada semuanya. Ini PR-nya sekarang adalah ya monggo nanti tinggal dilegalkan mungkin ya dari level fakultas dilegalkan, mungkin dibikin SK, dibikin ditunjuk juga nanti ditunjuk juga untuk ketua atau koordinator atau apapun namanya itu untuk masing-masing grup riset. Karena dengan grup riset ini harapan kita adalah antar dosen itu bisa saling bersinergi ya, bekerja sama untuk mencapai roadmap yang ada. Jadi sebenarnya yang roadmap yang ada itu nanti akan bisa dikerjakan di grup riset ini ya. Nanti Bapak Ibu tinggal dilanjutkan lagi 1-2 langkah lagi supaya nanti terbentuk legal dulu, kemudian nanti tinggal di pelaksanaannya. Ini adalah grup riset yang ada. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa di dokumen juga sudah ada Bapak Ibu. Ini beberapa analisa yang hasil dari analisis sekarang ya, jumlah riset yang sesuai dengan roadmap juga semakin meningkat ya berdasarkan jadi secara periodik ya Bapak Ibu ya, setiap tahun ini nanti fakultas itu akan melakukan evaluasi ya, kesesuaian antara roadmap penelitian Bapak Ibu dosen ini terhadap roadmap yang ada. Nah, ini biasanya kita tiap tahun dari LPM menyampaikan ya data yang ada, kemudian nanti evaluasi dilakukan oleh fakultas ya. Kemudian meningkatnya perolehan riset dari luar tadi yang Pak Arief sampaikan juga ya. Cuman permasalahannya secara kuantitas rupiah mungkin tinggi ya, tetapi secara jumlah belum banyak. Artinya kalau jumlahnya belum banyak berarti kan jumlah yang terlibat secara dosen juga masih belum banyak ya. Meningkatnya jumlah permasalahan diajukan tahun ini Bapak Ibu, saya lupa kalau nggak salah ada 12 plus 1 ya riset yang masuk, kemudian ada 3 yang berhasil masuk di simulasi yang tahun ini ya. 3 yang pengabdian masyarakat dan 12 yang penelitian. Masih masuk ke tahap evaluasi di administrasi ya. Kemudian meningkatnya jumlah peneliti dan keikutsertaan mahasiswa dalam riset ya Bapak Ibu, karena ini menjadi tolak ukur juga sehingga di dalam PPM, penelitian dan pengabdian, semuanya diikutsertakan, berusaha untuk mengikutsertakan mahasiswa. Supaya apa? Supaya ilmu kita juga akan bisa ditularkan ke mahasiswa, kemudian riset Bapak Ibu, PPM Bapak Ibu itu dia dibantu mahasiswa ya, bisa lebih ringan karena melibatkan mahasiswa. Kemudian meningkatnya publikasi dan citasi,
kemudian tumbuh kesadaran kompetisi menjalankan penjaminan mutu riset ya. Kalau kita lihat sekarang partisipasi dari dosen-dosen sudah cukup lumayan yang masuk ke target yang diakui oleh Q-STAR, yaitu Scopus ya, Bapak Ibu. Ini capaian Bapak Ibu dari 2021 dan 2000 ini, maaf ini tahunnya pakai tahun akademik ya, jadi Bapak Ibu belum yang 21 masih belum masih kosong ya Bapak Ibu, sehingga nanti ada beberapa karena RIPPM ini disusun finalisasinya itu sangat cepat kemarin untuk membantu teman-teman dari vokasi untuk bisa mengajukan hibah internal, maka mungkin ada beberapa kesalahan redaksi ya nanti Bapak Ibu. Jika membutuhkan RIPPM ini, mohon kalau membutuh yang sudah disimpan diabaikan saja, nanti download lagi dari yang linknya LPPM ya Bapak Ibu. Karena ada beberapa kesalahan redaksi yang masih ditemukan ya. Tapi secara konten tidak ada, tapi secara redaksi aja. Ini capaian Bapak Ibu yang ada. Jadi dulunya memang kita banyak ya ketika masuk dosen pemula, ini yang atas itu yang eksternal Bapak Ibu. Di sini tahun 17 itu banyak sekali, kemudian ketika kita naik menjadi utama, maka tidak ditutup kan untuk yang dosen pemula ini, sehingga ini kosong ya Bapak Ibu. Kemudian kita pindah ke yang ini ya, banyak di terapan unggulan perguruan tinggi dan seterusnya ini secara hasilnya eksternal. Kemudian internal seperti ini Bapak Ibu. Ada IRC memang, kemudian internal pemula, tesis, unggulan, mandiri dan seterusnya. Kalau kita amati Bapak Ibu, ya angka yang ada di atas sama di bawah ini cukup cukup jomplang ya, cukup tidak seimbang. Bapak Ibu, di sini kalau kita amatin di atas terkonsentrasi ini ya. Di sini terkonsentrasi di internal pemula ya Bapak Ibu. Ya, ini adalah yang disampaikan Pak Arif tadi, sebenarnya seberapa pun nilainya di sini itu tidak terlalu bermanfaat buat di akreditasi ya secara dana ya. Hanya outputnya yang bisa dimanfaatkan untuk ininya, sehingga mungkin nanti yang seperti ini tuh yang internalnya akan kita arahkan bahwa kalau yang hanya yang untuk yang asisten ahli saja, untuk yang eksternal nanti untuk yang dosen-dosen yang senior. Jadi nanti seperti itu. Jadi diarahkan yang senior itu untuk mengambil dana eksternal. Nah, itu kan nilainya sangat tinggi Bapak Ibu. Kemudian capaian Bapak Ibu yang ada sampai sekarang penelitian Haki ya, ini kalau kita lihat tahun 21 ini adalah jumlah artikel, ini saya ambil dari datanya Sinta ya, 339, kemudian citasinya 886. Kalau kita lihat dari publication type-nya di sini Bapak Ibu, jurnalnya adalah 95, kemudian conference-nya adalah 243. Ini juga PR juga Bapak Ibu ya. Jadi masih terkonsentrasi di proceeding ya. Di sini paling banyak, untuk yang jurnal masih kurang ya. Padahal sebenarnya yang bisa dipakai untuk menaikkan PAK itu yang bagus adalah yang jurnal ya. Kemudian secara quartile di sini kemungkinan yang nolnya adalah yang proceeding, kemudian yang Q4 ini, kemudian Q1 udah lumayan Bapak Ibu, ada 15 dokumen yang tertera nama salah satu dari Bapak Ibu semuanya di situ ya, 15 dokumen ya. Kemudian perolehan Haki sampai sekarang adalah 401. Ini kita pengen sekali meningkatkan bukan lagi ke hak atas kekayaan intelektual yang kita targetkan, tetapi adalah kalau di Scopus yang adalah yang paten, sehingga otomatis di Q-STAR yang dipakai adalah yang paten, otomatis nanti kita juga mengarahnya ke paten ya, tidak sampai ke Haki saja, tapi sampai ke paten. Oke. Ini Bapak Ibu untuk yang PKM ya, PKM Bapak Ibu. Ini juga kalau kita amati semuanya masih kebanyakan di internal perguruan tinggi ya. Kalau terkutip kita masih jago kandang gitu ya. Belum banyak yang mengakses yang pendanaan yang eksternal. Mulai dari tahun 2019 sampai sekarang kita belum ada yang lolos lagi ya untuk yang PKM yang pendanaan dari
dari Dikti ya, dari Dikti ya. Saya sebutnya Kemdikbudristek ya. Ini belum ada lagi. Mudah-mudahan tahun 2022 ini ada yang lolos, karena ada tiga ini ya. Padahal sebenarnya penelitian PKM itu syaratnya lebih mudah dibanding dengan yang dibanding penelitian ya untuk syarat dosennya. Nah, kita berusaha bagaimana nih yang internal ini akan semakin lama semakin berkurang dan nanti lari yang ke eksternal ya, tidak hanya di internal saja. Nah, inilah Bapak Ibu yang tadi sudah sekilas disampaikan oleh Pak Arief ya sebagai warak 4. Di sini roadmap penelitian cukup, menurut saya cukup apa ya, berat juga ya, kalau berat cukup apa ya, tinggi ya, ya apa yang ditargetkan ya, karena kita sudah otomatis kita ngejarnya adalah di QSR ya. Ini Bapak Ibu tadi papers itu untuk tahun 2022 itu nanti targetnya adalah 379 papers ya. Berarti kan judul ya Bapak Ibu di sini ya. Jadi ada 379 judul, bukan orang yang terlibat di dalamnya, tapi adalah judulnya tahun 22. Kemudian 23 419, kemudian naik 459, tahun 25 menjadi 469, di tahun 26 nanti 2026 papernya adalah targetnya adalah 530. Ini bukan kumulatif Bapak Ibu ya. Ini adalah target tahunan. Sekali lagi target tahunan, bukan target kumulatif ya. Untuk yang kumulatif kita acuannya yang di bawah ini ya, tadi yang citasi. Ini adalah target yang ada untuk citasi ya. Kemudian riset fund kita, pendanaan riset kita juga untuk tahun 2022 ditargetkan yang masuk itu adalah 7 miliar ya, 751.608 rupiah ya. Kemudian yang tahun ini ya 2023 14 miliar. Ini sekali lagi juga ini adalah tahunan bukan kumulatif, dan tahun 2026 nanti yang masuk adalah sebanyak 33 miliar ya. Nanti ini akan dibagi angka-angka ini ke masing-masing fakultas dan ke masing-masing program studi berdasarkan dari jumlah dosen ya, karena resource-nya kan dosen ya, resource-nya adalah dosen. Kemudian patents ini kita beranjak ya, di sini pengennya ada 2, terus naik jadi 3, 2004 ada 4, 2005 ada 5 dan seterusnya. Kemudian industrial research ini adalah kemarin kalau nggak salah, mohon diseluskan Pak kalau salah. Jadi industrial research adalah bagaimana meneliti yang melibatkan, gambarannya gini, outputnya nanti ada nama orang, yang nama orang itu afiliasinya adalah dari industri. Ya, seperti itu, bukan dosen tapi dari industri gitu ya. Dosen yang di industri juga boleh, artinya afiliasinya adalah dari industri, itulah namanya industrial research ya. Jadi apa targetnya ya, tentunya riset yang nanti bisa dimanfaatkan oleh perusahaan itu ya, dan nanti riset dengan perusahaan sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan itu. Semuanya ini kita lakukan secara top down dan bottom top ya. Jadi pertama kalau kita dari bottom top down berarti kita dari kebijakan-kebijakan yang ada kemudian diturunkan, kemudian kalau yang dari bawah ke atas ya dari kemampuan yang ada, dari evaluasi diri yang ada, kita kita naik ya, kita susun lagi menjadi, jadi ketemu nanti jadilah roadmap ini Bapak Ibu. Ini adalah roadmap, maaf ini PKM ya, maaf ini masih salah. Ini roadmap untuk pengabdian kepada masyarakat ya. Di sini kita bagi ya menjadi kemasyarakatan, kemudian kewilayahan, kewirausahaan, hibah eksternal dan luaran produknya. Ini kita mengacu ke buku panduan Kemendristek yang baru, ada 3 program yaitu kemasyarakatan, kewilayahan dan kewirausahaan. Angka-angkanya Bapak Ibu bisa cermati nanti di dokumen ya. Sudah bisa Bapak Ibu akses di Riset Amerika Masih ID, kemudian nanti masuk dokumen docs, kemudian docs, kemudian dokumen mutu. Di situ ada ininya. Kemudian kalau yang pengabdian juga sama di LPM, tapi filenya sama Bapak Ibu. Bapak bisa memilih dari mengakses dari yang mana aja. Ini adalah fokus bidang riset yang ada yang
ditentukan oleh rektor. Ini tahun 2026 adalah keteknikan, apa saja isinya nanti ada di sini Bapak Ibu. Ya. Kemudian indikator kinerjanya nanti ada di sini, nanti Bapak Ibu bisa buka ya di dalam dokumennya ya. Ada jumlah publikasi terindeks Scopus, kemudian jumlah nasional terkait cinta, kemudian jumlah proceeding dan seterusnya. Sini ada. Yang non ini bukannya nggak ada ya, tapi kita belum punya datanya Bapak Ibu ya. Kita belum punya datanya capaian ya Bapak Ibu ya. Kita belum punya datanya ya. Bukannya nggak ada, tapi belum terdata dengan bagus ya. Kemudian ini adalah yang PKM-nya Bapak Ibu ya, tadi yang ada. Kita juga pengen apa yang hasil dari PKM itu juga masuk ke jurnal dan sudah kita apresiasi Bapak Ibu ya sesuai dengan SK insentif yang ada ya. Nah, kemudian Bapak Ibu mungkin saya akan ini ya, maaf nih. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses di sini ya riset Ameka Masa ID, kemudian masuk ke docs, masuk ke dokumen mutu ya Bapak Ibu. Di sini bisa mengakses RIP yang ada ya, yang lama juga masih ada karena kan beberapa masih menggunakan yang lama, ini yang baru juga sudah bisa ada. Yang terpenting Bapak Ibu mungkin ya, bukan terpenting semua penting, tapi nanti Bapak Ibu topik-topik apa yang ada pada roadmap yang ada atau pada RIP ini Bapak Ibu bisa mengaksesnya itu di perubahan redaksinya supaya lebih bagus. Ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini adalah fokus bidang riset unggulan, penelitian dan PKM ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mengajukan penelitian maupun mengajukan PKM, ini kan sudah ditentukan tadi ya Bapak Ibu ya, rekayasa keteknikan sebelah kiri ini ya. Kemudian yang warna hijau ini adalah sosial humaniora dan pendidikan dan seni budaya. Kemudian yang warna biru ini adalah multidisiplin ya. Ini Bapak Ibu mau mengakses yang mana? Ya. Ini adalah KK di sini adalah kelompok keahlian atau grup riset yang ada. Kemudian topik-topik yang ada Bapak Ibu bisa mengakses, ada tema riset, topik riset, ada subtopik riset, bisa mengakses di sini. Ini urutannya sudah kami sesuaikan dengan tadi ya Permendistek yang sudah ada ya. Nih itu urutannya kan ada debatable mana dulu, topik dulu apa tema dulu dan seterusnya. Saya sesuaikan dengan yang ada di sana. Ini ada topik-topik yang ada. Kemudian Bapak Ibu nanti kalau mengajukan apapun proposal nanti diminta untuk memasukkan kode roadmap-nya. Ini adalah kode roadmap yang ada. Ya, misalnya Bapak Ibu mau mengajukan ini proposal penelitiannya nih, pengembangan teknologi berbasis temanya ini ya. Berarti nanti Bapak Ibu mengambil roadmap yang ini. Nah, kemudian boleh nggak kalau kita mengambil riset yang tidak sesuai dengan ini? Ya boleh-boleh saja, tapi nanti dihitung sebagai riset yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan roadmap. Ya, seperti itu. Jadi kode-kodenya di sini ada Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu diminta di PKM maupun di penelitian itu diminta untuk memasukkan kode ini ya, kode roadmap-nya. Ya. Nanti akan dievaluasi nih roadmap-nya mana yang laris, mana yang enggak, ketahuan ya. Jadi kita ketahuan nanti mana yang sering dipakai, mana yang enggak ya. Itu untuk bahan evaluasi ke depannya. Begitu Bapak Ibu nggih, ini kalau yang penting ya Bapak Ibu untuk yang fokus riset ya Bapak Ibu. Kemudian di sini juga Bapak Ibu nanti bisa mendownload ya yang baru ini ya. Pemetaan target minimal untuk masing-masing fakultas dan prodi yang ada di sini. Ya. Supaya lebih enak saya pakai yang dokumen ini aja ya, dokumen sama nanti angkanya. Ya. Bapak Ibu, angka pembagiannya berdasarkan dari saya ambil data ini capture-annya dari PD Dikti, Kemdikbud, Go ID dan seterusnya. Ini adalah linknya. Ya. Ini saya copy dari sini. Kemudian angka yang saya pakai adalah di sini ada jumlah dosen penghitung rasio, ada NIDN, ada NIDK dan seterusnya.
Nanti Bapak Ibu yang kami gunakan adalah yang NIDN sini. Ya, jadi total di sini adalah 395 dosen. Berarti untuk mencapai retap yang tadi itu kita punya ada 395 sumber daya, ya sumber daya artinya dosen yang ada di situ. Dan terbagi menjadi 17 program studi. Ya, ini saya ambil dari sini Bapak Ibu. Ya, dari PDDikti ini saya ambil dari sini. Ya, jadi angkanya saya ambil dari sini. Maaf, kemudian kita petakan nih di sini ya. Kita petakan tadi yang disampaikan Pak Arief tadi. Kita petakan tahun 2000 ini berapa aja untuk yang penelitian, kemudian pengabdian seperti apa saja. Kemudian barulah kita mengekstrak nih ya untuk masing-masing fakultas dan program studi. Ya. Seperti ini Bapak Ibu, sehingga kalau kita amati, ya, berapa sih nanti target yang harus dicapai oleh masing-masing fakultas untuk masing-masing roadmap ya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke di sini contohnya adalah FAST nih, roadmap penelitian ya. Untuk yang papers kan berarti tahun 2022 ya di FAST itu targetnya adalah ada 74 papers ya yang nanti diterbitkan yang terindeks Scopus ya. Kemudian tahun 23 berarti ada 82, 24 90. Sekali ini bukan kumulatif ya, ini adalah angka tahunan. Kemudian 95 dan tahun 26 ada 105. Ya, 105 paper atau judul yang nanti ini. Kemudian FIK itu karena paling banyak mahasiswanya, nanti targetnya adalah tahun 2022 ada 281 paper ya yang terindeks Scopus, kemudian citasinya ada minimal ada 759 ini 55 ini kumulatif. Riset fund-nya nanti FIK ditargetkan ya mendatangkan dana itu adalah targetnya adalah 5.651.809 juta ini ya ribu maaf ini ya pokoknya ini adalah dalam bentuk ribu jadi nanti 5 miliar ini ya kemudian patennya adalah 6 industrial riset adalah 6 ya tahun 2022 2023 sudah bisa dibaca sendiri. Nah dari masing-masing fakultas ini nanti akan detailkan lagi di masing-masing prodi. Ya. Misalnya nih, paper ya, berapa jumlah nanti prodinya? Ya, sebenarnya hitungannya lah ini Bapak Ibu. Ya. Jadi dihitung dari berapa jumlah dosennya, kemudian berarti targetnya adalah 0,08 ini, kemudian tahunnya berapa target terhadap target yang ada, itu ya. Nah, kemudian karena kemudian kita ya Ibu maaf ya karena rundown nanti itu sesuai bisa jadi nah, FIK ini maaf informatika ini tahun 2022 terus dokumen judul ya yang terindeks Scopus ya kemudian 23 ada 126 24 dan seterusnya ya, ini adalah target yang dibebankan ya yang ditargetkan dari Pak Rektor ya untuk masing-masing prodi ya seperti ini ya Bapak Ibu ya ini berdasarkan jumlah sekali lagi berdasarkan jumlah dosen ya porsi dosen yang ada pada prodi itu atau pada fakultas itu ya untuk yang PKM juga sama Bapak Ibu ya nanti ini semuanya sudah Bapak Ibu bisa akses di ini tadi riset.ameka.mas.id. Untuk yang RI PPM-nya adalah yang di sini. Ya, untuk yang pembagian per fakultas bisa di sini Bapak Ibu. Tinggal dibuka aja, nanti bisa ini adalah SK dari Pak Rektor, kami hanya menyampaikan saja. Ini adalah pembagian seperti ini Bapak Ibu. Sekarang juga saya belum dikasih tahu nih kalau tidak sesuai terus bagaimana itu ya kalau lebih terus bagaimana itu belum ada ya info dari pimpinan ya seperti itu
Ini adalah pembagian ya target yang ada untuk masing-masing fakultas ya, fakultas dan prodi, Bapak Ibu. Kemudian apalagi langkah yang harus dilakukan? Tadi adalah mungkin fakultas akan melegalkan ya tadi ya roadmap, maaf bukan roadmap tapi kelompok keahlian atau grup riset ya. Kemudian yang perlu dilakukan Bapak Ibu semua sebagai dosen apa? Bapak Ibu nanti bisa membaca kembali ya, memutar video kembali yang pernah kita lakukan yaitu tentang roadmap penelitian dosen. Bapak Ibu nanti membuat roadmap untuk masing-masing Bapak Ibu ya, masing sendiri ya, perseorangan dari masing Bapak Ibu untuk bikin roadmap. Nanti cara seperti apa? Kemarin sudah kita pernah melakukan mengundang narasumber ya. Salah satu targetnya adalah bisa dilihat dari target pada TKT-nya ya. Nah, ini saya ambil dari slide-nya pembicara ya Pak Yanto waktu itu. Ya. Jadi berdasarkan TKT yang ada ya 1 sampai 9. Intinya riset itu ada riset dasar, ada riset terapan sama riset pengembangan ya. Riset dasar itu TKT-nya adalah dari 1 sampai 3. Kemudian riset terapan adalah 4 sampai 6, kemudian riset pengembangan itu adalah dari 7 sampai 9. Nanti terserah Bapak Ibu, nanti misalnya riset dasarnya mau beberapa tahun ya boleh aja. Jadi kita mau coba beberapa model, kita mencoba beberapa macam model yang bagus, udah ketemu nanti kita terapkan. Kalau di informatika atau di FIK, maaf karena saya di FIK ya, jadi sampai ke produk ya, jadi pengembangan produknya sudah jadi produknya. Ini harus roadmap sampai situ. Nah, nanti tinggal mau berapa tahun ya. Ini adalah berdasarkan TKT yang ada. Kemudian bentuknya bisa macam-macam Bapak Ibu ya. Ini dasar pembagian ini ya. Nanti bisa Bapak Ibu putar kembali ya. Jadi dasarnya adalah dari RIP ya. Acuannya, kemudian ini contoh-contoh ini. Jadi kalau kita misalnya mau riset dasarnya beberapa kali nih, kita boleh aja di sini. Kita nyoba beberapa dua model ya, model pertama, model kedua, model ketiga, masing-masing memiliki sampai pengembangan, boleh-boleh saja ya. Ini contoh beberapa contoh ya. Jadi kalau dilihat di sini dari tahun 16, 22, 20, kemudian 21, 23, terserah aja, boleh 5 tahunan ya. Satu area ini yang penting sampai ke pengembangan, sampai ke produk nih. Ya, itu berdasarkan targetnya apa aja ya Bapak Ibu, ada publikasi, HQ-nya berapa, patennya berapa, ada semua. Contoh juga di dalam ini ya, contoh masing-masing ya roadmap-nya. Nah, misalkan TRL itu TKT tadi 1 sampai 3, 4 sampai 6 apa yang dihasilkan, ini bisa ditulis Bapak Ibu sendiri. Sampai nanti topiknya sekali lagi adalah sesuai dengan yang ada pada roadmap-nya. Beberapa contoh Bapak Ibu. Ini yang saya ambil ya, materinya dari Prof. Yanto kemarin. Itu kami sampaikan ya untuk sosialisasi. Mungkin selanjutnya kita bisa diskusi ya mungkin atau apa, monggo Bapak Ibu. Mas Galih. Atau mungkin Bapak Ibu silakan kalau ada mau menyampaikan saran atau menyampaikan topik diskusi silakan, monggo. Saya buka aja. Mas Galih lagi tidak di ruangan. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya terkait tentang masalah sosialisasi untuk rencana induk penelitian. Itu yang kemudian nanti perlu dilihat sinkronisasi karena perencanaan itu kan tidak bicara hari ini. Bu Nila bertanya, Pak Dekan, apa Bu Kaprodi, Pak Kaprodi, monggo silakan. Ya, secara tidak langsung, pokoknya nanti perubahannya semua proposal Bapak Ibu yang disampaikan itu nanti akan
apa ya itu ya, melihat dulu ya, mau mendukung roadmap yang mana itu ya, topik riset yang mana seperti itu ya, baik di penelitian maupun yang di PKM ya. Nanti mungkin dari SK tadi masing-masing dekan, masing-masing prodi ya bisa jadi langsung dibagi dosen ini berapa targetnya, dosen ini mau apaan aja, bisa seperti itu. Monggo itu saya serahkan ke grup ya, ke prodi maupun ke fakultas ya, berdasarkan grup riset yang ada di masing-masing fakultas. Monggo Bapak Ibu, silakan. Cukup jelas, cukup terkaget apa cukup biasa aja, monggo itu persepsi bisa beda-beda ya Bapak Ibu. Sekali lagi bisa diakses Bapak Ibu ya di dokumen itu. Ini Pak Bos ada ngechat ini. Oke, ada yang tanya Bu Isma Dianti ya. Kemarin pas upload proposal pengabdian saya kelewat tidak menuliskan kode roadmap. Maksudnya pengabdian yang mana Bu, Bapak Ibu? Yang di internal apa yang di eksternal Bu Isma? Maaf Pak, di internal Pak. Di internal ya, Oke. nanti tergantung reviewernya Bu. Oh iya. Tergantung reviewernya nanti apakah itu sebuah kesalahan apa enggak itu kan ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu bisa mengaksesnya udah lama banget ya di grup itu nih. Ya, karena kemarin bermasalah link dengan SID itu loh, Pak. Kan kadang tidak semua provider bisa mengakses link SID. Oh. Iya Bu. Ya, nanti itu diserahkan ke masing-masing ini ya, reviewer ya Bu. Tapi kan ini kan Bu, cuman belum menuliskan kodenya ya, tapi kan ada di salah satu list Bu ya. Ya, ada Pak. Ya ada. Yang penting temanya situ udah jelas itu ya, masuk kemana. Gitu Bu. Matur nuwun Pak Andi. Oke, sami-sami. Monggo saya serahkan ke Mas Galih. Baik, Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang bertanya lebih enaknya mungkin resen nanti terus open mic, open kamera gitu supaya pertanyaannya juga tersampaikan lebih jelas. Kadang kalau baca chat itu kan mungkin dari intonasi maupun yang lain itu kan nanti bisa salah persepsi begitu Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, ini ada Bu Arjiati, mungkin bisa resen open mic, open cam aja langsung tanya. Jadi ketika pertanyaan yang disampaikan itu bisa lebih jelas begitu Bapak Ibu. Monggo Ibu Arjati maupun Bapak Ibu yang lain. Wah, menghilang. Terkadang haki dihasilkan dari kegiatan pengabdian masyarakat atau magang mahasiswa, bukan penelitian. Lalu yang seperti ini bagaimana? Maksudnya gimana Bu? Yang bagaimana apanya gitu? Mungkin bisa disampaikan Bu. Monggo Bu Arjati. Kita kalau baca chat itu kadang bisa multitafsir. Oh, baik Bapak Ibu, mungkin yang Bapak Ibu yang lain yang join di Zoom, karena ini Ibu Arjatinya sudah meninggalkan Zoom, jadi tanya langsung meninggalkan. Pak Yoga, monggo. Monggo Pak Yoga.
Oh iya, baik. S. Terima kasih Mas Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Andi, Pak Arif, dan Bapak Ibu dosen sekalian. Mohon izin bertanya Pak Arif, Pak Andi, mengenai tadi Pak kelompok keahlian Pak. Itu levelnya yang ideal itu ada di fakultas atau di prodi Pak. Terus kemudian apakah kelompok keahlian itu menjadi semacam sub badan legal gitu yang kemudian diakui oleh LPPM fakultas atau bagaimana Pak Andi? Itu dulu pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Langsung aja atau dikumpulkan dulu Mas Gali? Mungkin kalau ada yang lain lagi Bapak Ibu, monggo. Mungkin siapa tahu nanti bisa berkaitan pertanyaannya. Kalau tidak ada mungkin bisa langsung dijawab saja, Pak. Ini sepertinya belum ada lagi, Pak. Oke, terima kasih Mas Galih. Kalau kita merujuk ke beberapa perguruan tinggi yang lebih ini Pak ya, lebih dulu ya menerapkan itu, KK itu di bawah fakultas Pak ya. Kenapa di bawah fakultas? Karena supaya terjadi sinergi antar prodi. Jadi tema-tema penelitian maupun PKM itu kan tidak hanya satu bidang satu prodi gitu ya. Harapannya adalah kumpulan dari gabungan dari beberapa prodi. Nah, kenapa kok karena keahlian di situ ya. Keahlian itu ya berarti kan melekatnya di masing-masing fakultas tadi Pak. Jadi legalnya kalau di tempat lain itu bisa ber-SK Pak Rektor ya, bisa ber-SK fakultas. Yang jelas itu adalah ada badannya, nanti ada orangnya gitu kan ya. Bahkan kalau beberapa di tempat lain itu riset itu nanti yang mengajukan itu grup riset ya. Jadi intinya itu harus sepengetahuan grup riset yang ada. Jadi dosen ini kalau mau maju ya melalui grup riset gitu ya. Bahkan nanti dana itu ada beberapa perguruan tinggi itu masuknya ke grup riset, termasuk di situ ada administrasinya, kemudian ada untuk beli bahannya itu dikelola di masing-masing dari grup riset ya, di kelompok grup riset atau kelompok keahlian. Gitu Pak Yoga. Oh, iya. Siap Pak Andi, terima kasih. Jadi gitu ya. Kalau per prodi nanti terlalu banyak Pak ya. Dan nanti nggak bisa bersinergi. Bisa bersinergi adalah di karena kelompok keahlian di situ ya. Keahlian itu kan biasanya identik di situ Pak. Dan bisa berkolaborasi berarti di fakultas gitu Pak. Ini nama-nama yang di situ itu juga hasil pertemuan dari masing-masing prodi yang ada di fakultas Pak itu Pak. Jadi saat itu tuh kita mengundang dari semua kaprodi, semua fakultas, kita hanya memfasilitasi ya, memfasilitasi itu silahkan dibentuk grup riset untuk menyelesaikan roadmap yang ini Pak. Roadmap yang ada ini, silahkan dibagi, nanti yang bisa dilakukan grup riset itu apa saja, itu yang kemarin yang mengenerate ya, karena kan kita nggak tahu juga fakultas ini kemampuan di bidang apa aja kita nggak tahu, sehingga itu diserahkan ke fakultas, kemudian jadilah daftar grup riset tadi Pak, ada 23 tadi Pak. Begitu Pak. Ini. Siap Pak Andi, terima kasih. Artinya sebelum idealnya, gini Pak Andi, mohon izin melanjutkan Pak Andi. Artinya sebelum sebuah proposal itu diajukan atau judul diajukan, itu memang idealnya dibahas dulu di level itu ya Pak Andi ya? Betul Pak. Jadi kan makanya kan tadi kalau dilihat dari tabelnya kan sub ini siapa yang menggarap? Yang menggarap adalah kelompok keahlian. Nah, intinya kan di situ nanti akan muncul grup ini mau keahlian ini mau ngapain saja. Kemudian grup tema ini tuh mau dibikin apa saja. Itu kan yang menggodok adalah di grup riset. Bisa jadi nanti kan diserahkan ke masing-masing dosennya. Kamu sama dosen A sama dosen B ini berkolaborasi nih, ingin menyelesaikan tema yang ini, ya, gitu. Itu berada di grup riset Pak. Okay. Siap Pak Andi, terima kasih banyak. Jangan lupa ini masih baru Pak. Siap. Terima kasih Pak Andi. Sami-sami Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya.
Mungkin ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Terus bagaimana kalau penelitian PPKM itu yang tidak sesuai dengan roadmap gitu kan ya? Ya nggak apa-apa, tapi nanti bunyinya adalah penelitian dan PPKM yang tidak sesuai dengan roadmap gitu kan, apa labelnya itu ya. Ya. Terus bagusnya gimana ya sebelum melakukan penelitian harusnya dilihat dulu roadmap-nya ya. Tema-tema apa aja yang ada yang dibuka kemudian disesuaikan gitu. Nah, bagaimana kalau mahasiswa? Ya mahasiswa berarti kan boleh aja mahasiswa itu melakukan PKM sendiri. Kalau yang bagus bagaimana yang bagus ya? Kan penelitian mahasiswa itu sama PKM mahasiswa kan biasanya dibantu ditemani oleh dosen. Nah, dosenlah nanti yang mengarahkan. Oh, kalau mau PKM atau mau penelitian ini loh contohnya. Ini kalau yang sesuai yang diarahkan dari atau sesuai dengan roadmap yang ada di Amikom. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan melibatkan dosen tadi ya sehingga mahasiswa itu masih tetap terkontrol. Karena kalau kita lihat di bunyinya LED-nya apa itu akreditasi itu adalah ditanyakan juga berapa persen ya, berapa jumlah dari penelitian dosen yang sesuai dengan roadmap ya. Kemudian berapa penelitian dosen dan PKM dosen yang melibatkan mahasiswa. Nah, jadi ada penelitian dosen dan mahasiswa itu yang bagus adalah semuanya mengacu pada roadmap ya. Seperti itu. Kemarin kalau dari roadmap itu kita ambil dari top down itu cuman penetapan aja, ya penetapan dari tema yang ada, itu bahkan juga sebenarnya kan bottom up juga ya, nggak tahu namanya bottom up atau bottom top ya. Nah, bottom top itu jadi resource yang ada di prodi itu apa saja, silahkan nanti mau berkontribusi mana saja, kemudian baru kita tarik menjadi tadi ya di SK tadi, SK penetapan itu. Jadi itu kebanyakan memang cenderung dari kemampuan dari masing-masing prodi, kemampuan dari masing-masing dosen yang ada, kemudian ditarik untuk menjadi riset unggulan. Ya, jadi tidak semata-mata itu adalah dari top down atau dari penetapan baru turunkan. Ya. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, Pak. Enggak, Pak Arif. Terkait dengan mitra industri, Pak. Mitra industri riset bermitra dengan industri tadi kalau nggak salah ada di bagian apa ya, dimension di sebelah mana saya agak lupa. Tapi itu sejalan dengan persiapan di akreditasi prodi itu kan ada orang yang mengcapture antara penelitian dengan mitra penelitian yang berupa industri atau apapun itu. Nah, pengadaan mitra itu dititik beratkan difasilitasi oleh bagian siapa ya Pak? Idealnya Pak. Atau strateginya bagaimana? Oke, mitra dalam penelitian itu kan mitra dalam penelitian itu kan identik dengan siapa yang nanti akan menggunakan, siapa akan memproduksi, bukan menggunakan. Siapa akan memproduksi, kalau FIK ya, saya maaf yang lain juga saya belum terlalu paham. Jadi intinya kalau FIK itu kan kita mau siapa yang nanti akan memproduksi dari, bukan gini, siapa yang akan menggunakan dari teknologi yang kita menggunakan dalam arti nanti akan memproduksi gitu ya, bukan menggunakan dalam arti adalah end user, tapi adalah siapa yang akan menggunakan teknologi kita. Kalau kita misalnya punya model nih, misalnya deteksi wajah ya nanti, berarti nanti siapa sih perusahaan yang akan memproduksi deteksi wajah itu, baik alat maupun ininya. Kemudian dari mana ya? Kalau selama ini kita hanya memfasilitasi Pak, artinya masing-masing grup riset bisa mencari ya kira-kira mana ya perusahaan yang sering bermitra kita. Kalau selama ini yang masuk ke Dikti itu nggak banyak-banyak Pak, itu biasanya perusahaan-perusahaan yang di lingkungan Amikom. Ya, jadi Buma Amikom itu yang sering menjadi mitra Pak, yang selama ini yang lolos ke ini ya. Seperti itu Pak ininya. Oh ya, berarti poinnya itu tergantung nanti Pak Akbarul itu nanti ya karena saya Pak Akbarul mau membuat apa gitu kan ya, membuat apa itu kan nanti kan kalau membuat sesuatu kan nanti kan perusahaan harus cocok dulu
perusahaan cocok nggak bahwa dia sering membuat ini? Misalnya mau bikin microcontroller nih, kira-kira perusahaan itu sering bikin nggak tuh microcontroller gitu? Menghasilkan alat dengan microcontroller. Ya. Nanti kira-kira perusahaan itu biasanya membuat ini nggak apa alat-alat microcontroller apa enggak? Itu kan spesifik Pak, ya. Seperti itu Pak. Oke, berarti kalau saya ambil titik konklusinya, memfasilitasi mitra itu diserahkan ke grup riset tadi atau ke masing-masing pengusul, ya? Kalau itu sudah terbentuk, Pak, itu di grup riset lebih bagus, Pak. Jadi nanti mitra yang ada pada grup riset itu siapa saja. Kenapa? Karena mitra itu nanti bisa dipakai di dosen-dosen yang ada di situ, kan? Oh ya, baik Pak. Berarti pintu masuknya untuk mengenable ini tadi di grup riset ini berarti ya? Ya, akan kalau itu sudah terbentuk dengan bagus, itu akan nanti bekerja di situ, Pak. Apa? Di lingkungan di situ, grup riset itu. Baik Pak, terima kasih Pak Andi. Oke, saya sampai Pak. Monggo Ibu Arjati sudah join kembali, mungkin bisa langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, jadi idealnya untuk haki itu kan dihasilkan dari penelitian ya. Tapi dari yang kita dampingi selama ini, banyak haki yang dihasilkan oleh kegiatan pengabdian masyarakat sama kegiatan magang mahasiswa. Bahkan kegiatan magang mahasiswa di Prodi Ilmu Pemerintahan itu wajib ada luaran haki, maksudnya draft haki kayak gitu. Nah, yang seperti itu idealnya gimana Pak? Apakah perlu kita proses untuk kita hakikan atau bagaimana? Karena kayaknya tidak terlalu sinkron dengan roadmap ini ya Pak ya. Mungkin yang pertama itu. Lalu untuk ke grup itu ya, grup peneliti tadi kayaknya kalau dari FAST sendiri sebenarnya kita ya mungkin butuh bantuan juga ya untuk membuat grup-grup seperti itu ya, karena mungkin kita juga tidak terlalu banyak mengenal dosen-dosen dari FIK dan keahliannya yang seperti itu, kita biasanya masih meraba-raba, tidak terlalu mengenal lah, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Ardiati. Yang pertama tadi, apakah boleh didaftarkan? Boleh aja Bu, daftarkan aja, nggak apa-apa masalah. Misal dari mahasiswa ya. Cuman kan yang belum terbiasa dari tempat kita itu adalah bagaimana pengabdian itu atau PKM itu selaras dengan penelitian. Kan yang bagus itu kan pengabdian itu adalah menerapkan dari hasil dari penelitian kita ya. Jadi barang sudah jadi, kemudian kita terapkan di pengabdian. Kan bagusnya seperti itu. Cuman kan kadang-kadang apa yang dilakukan di penelitian sama apa yang kita lakukan di pengabdian itu tidak nyambung gitu ya. Idenya terpisah gitu ya. Idenya terpisah ya. Alangkah bagusnya sebenarnya pengabdian itu adalah dilaksanakan hasil dari penelitian. Nanti kalau misalnya seperti itu akan lebih bagus Bu. Jadi memang itu ya memang jangan sampai ya itu terpisah-pisah ya, karena semuanya biasanya mengarahkan ke situ Bu. Jadi pengabdian itu adalah kalau bisa adalah hasil dari penelitian, bukan pengabdian sendiri, penelitian sendiri gitu ya. Kembali lagi Bu ya, tadi apakah boleh didaftarkan? Daftar aja nggak masalah. Tetap boleh didaftarkan Bu. Oke, kemudian tadi kalau grup riset itu kan sebenarnya kan namanya kelompok keahlian. Kelompok keahlian itu tiap-tiap fakultas juga berbeda. Jadi grup riset nanti sebisa mungkin itu kan di bawah ini ya, dalam satu fakultas itu bisa jadi satu grup riset itu terdiri dari beberapa dosen yang ada di prodi. Ya, dosen di prodi berbeda gitu ya. Tidak dalam satu prodi, satu grup riset atau prodi riset. Nah, kalau bisa di beberapa dosen dari berbagai macam prodi sehingga nanti ada kolaborasi untuk penyelesaian topik riset yang ada itu Bu. Ya, apa yang bisa dilakukan itu ya biasanya kalau yang namanya keahlian masing-masing fakultas
itu beda-beda ya. Nanti yang bisa mengenerate itu ya nanti adalah masing-masing fakultas ya. Ya mau apa aja yang mau, kan tadi kan tema apa yang mau kita kan sebenarnya kan kalau kita amati awal namanya topik riset itu kan berdasarkan dari masalah yang ada apa. Bisa jadi kan satu permasalahan itu bisa diselesaikan dari berbagai macam grup riset ya. Jadi kelompok kalian itu berbeda dengan ini ya, dengan topik ya. Jadi topik itu based on-nya adalah masalah, kalau kelompok kalian itu berdasarkan kemampuan apa ya, yang sama guys, yang sama dari beberapa dosen gitu. Jadi basisnya berbeda, Bu. Oh iya. Mungkin kayak tema-tema ini Pak, mungkin yang lagi dibutuhkan di desa itu kan tentang pasar digital di desa kayak gitu. Nah, itu kan biasanya BUMDes kayak gitu dia kesulitan memutuskan usaha apa. Kemudian pasar digital di desa itu menurut saya sangat bagus. Nah, kayak gitu kan harus lintas disiplin, komputer, dan lain-lain. Nah, seperti itu kita sebenarnya tidak terlalu mengenal mungkin yang seperti itu, Pak. Ya, boleh aja, Bu. Nanti kalau pengabdian melibatkan multidisiplin nggak masalah sih, nggak masalah ini. Tapi kan nanti kan penyelesaiannya kan harus dengan tema yang berbeda juga, Bu. Misalnya di topiknya adalah sama-sama BUMDes ya, tapi kan nanti FIK-nya misalnya di bidang analisa apanya gitu kan ya. Kemudian di phase-nya di bagian sosialnya kan bisa jadi seperti itu. Satu permasalahan tetapi bisa diselesaikan dengan berbagai macam ini ya berbagai macam sudut pandang ilmu yang berbeda-beda. Oh ya, Pak, mohon maaf sambil nanya satu lagi, Pak, tentang kerjasama dengan industri tadi. Apakah riset yang kerjasama dengan industri itu harus ada bukti transfer keuangan atau enggak? Biasanya kita ada joint konsultasi kayak gitu, lalu bekerja sama untuk membuat hasil penelitiannya yang seperti itu, tapi tidak ada transfer keuangan yang seperti itu, memungkinkan atau tidak, Pak? Kalau yang dinilai Ibu ya akan lebih bagus ketika ada dana yang masuk, Bu. Dana yang masuk itu kan dana masuk. Kemudian kalau tentang tadi industrial riset tadi sebenarnya yang sampai sekarang yang kita jadiin acuan adalah ketika nanti publikasinya itu melibatkan salah satu dari anggota ya, bukan anggota, personel yang ada di perusahaan itu. Itu sekarang sudah mulai Bapak Ibu di dalam skema dikti itu beberapa sudah mewajibkan bahwa anggota peneliti itu untuk skema-skema tertentu adalah salah satu dari istilahnya personel di perusahaan itu. Ya, terus kemudian nanti kan artinya nama itu nanti kan muncul di publikasi ya. Di publikasi nanti afiliasinya bukan dari afiliasi adalah dari nama perusahaan itu. Ya. Seperti itu, Bu. Jadi kan yang diselesaikan adalah permasalahan perusahaan itu. Ya, terima kasih Pak. Sudah cukup. Iya. Sami-sami, Bu. Baik, monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang belum jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Ini masih 10.26. Yang penting juga Bapak Ibu mempersiapkan diri ya sehingga nanti banyak yang sekali lagi ya kalau kita penelitian kita masuk ke utama, kalau di pengabdian kita sangat memuaskan klasternya, itu adalah salah satu syarat perlunya itu adalah dia harus lektor ya, harus lektor. Kalau tadi lihat dari banyak yang masih AA ya angkanya, ya otomatis kesempatan kita untuk mengajukan di hibah-hibah yang eksternal itu akan semakin kecil ya. Dan supaya kita mendorong mengambil yang eksternal ya kita harus membuat ya porsi bahwa untuk yang penelitian internal itu semakin lama nanti akan semakin kita batasi supaya nanti jangan sampai dosen-dosen itu berada di zona nyaman.
saya pengennya di AA terus gitu kan, karena berasa pengennya kita ya nanti semakin lama semakin naik gitu ya. Sama dengan di dikti ya, semakin lama syarat itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Jadi tidak ada zona nyaman lagi. Ya, jadi mereka para dosen juga harus selalu mengimprove supaya nanti banyak yang lolos, supaya target tadi yang disampaikan Pak Arief tadi, yang diinginkan Pak Rektor tadi sangat tinggi ya. Kita juga tidak boleh, kita harus strategi ya bagaimana meraih itu. Angka yang tadi itu tidak bisa diraih tanpa melakukan melakukan planning, tanpa melakukan pembuatan rekam jejak yang bagus ya. Karena kalau enggak ya akan susah untuk bisa mencapai target yang tadi ya. Mudah-mudahan kalau dari saya pribadi, dari KPPM kita pengennya bisa tercapai ya masing-masing tahun tadi ya, dengan angka-angka yang ada, baik di penelitian ada papers, ada riset funding yang masuk, itu bisa tercapai ya. Itu harapan dari KPPM. Monggo Mas Galih, saya serahkan ke Mas Galih. Baik, terima kasih Pak Andi atas pemaparan terkait sosialisasi rencana induk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2002-2026. Baik Bapak Ibu, terkait dengan presensi akan kami bagikan nanti di akhir acara. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga dengan adanya sosialisasi ini, kedepannya baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat di Universitas Amikom Yogyakarta makin baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf Bapak Ibu ya, Terima kasih. penyampaian.